Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dr. Satrio SPTHTKL di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gahol. Oke, ya kali ini saya lagi di daerah Cemoro Kandang. Ya, ini sudah masuk di Kabupaten Karanganyar ya, perbatasan sama Kabupaten Magetan. Oke, di hari Minggu yang agak mendung ini ya, tampak nih ya di belakang kita lihat, tampak suasana yang berkabut. Kali ini saya akan sedikit bicara tentang perkembangan COVID-19 terkini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tetap subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan segan-segan untuk pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, jangan lupa kalau video nanti ini bermanfaat, share ke kawan-kawan Anda. Oke, kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan salah satu kawan Dr. Gahol ya, fans beratnya Dr. Gahol, yaitu siapakah? Dr. Krishna ya. Dr. Krishna ini dokter spesialis paru kita. Oke, kita sapa dulu ya. Halo semuanya, saya maskernya dipakai bos, nanti Ibu Negara komplain bos. Okay. Saya Dr. Krishna Indrawanto, spesialis paru RSUD Caruban. Oke, jadi saya sekarang bersama Dr. Krishna. Jadi Dr. Krishna ini adalah Ketua Satuan Tugas COVID-19 di RSUD Caruban. Oke, Dr. Krishna. Iya, gimana? Ini kita masih di suasana pandemi COVID, ya. Jadi kita ini kan tadi lagi refreshing, ya. Sambil refreshing, menikmati udara yang sejuk ini di seputaran Cemoro Kandang, ya. Coba ya update kondisi COVID terkini gimana, Dok? Dr. Krishna, kalau dari dokter paru, secara dokter paru itu kan DPJP dari semua kasus-kasus atau pasien confirm COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ya dok ya? Iya betul. Sekarang kondisinya gimana dok? Dari bulan Maret sekarang bulan November, itu kondisinya menurun atau akhir-akhir ini meningkat lagi dok? Iya, jadi sejak bulan Maret kami sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID secara nasional. Jadi beberapa bulan, sekitar 2 bulan yang lalu, kasus-kasus di rumah sakit kami sempat menurun, alhamdulillah. Tetapi 1 bulan terakhir ini melonjak lagi. Melonjak lagi. Khususnya sejak beberapa saat ini kita tahu sendiri bahwa libur panjang yang kita lalui beberapa bulan terakhir ini, terus mulainya era new normal itu, dimana pelatihan juga mulai dibuka kembali, baik dari instansi maupun perorangan. Ini kembali meningkat kembali. Jadi saran kami, mohon kalau seandainya ada liburan, tolong seandainya mau berlibur, tapi protokol kesehatan tetap diperhatikan, tidak bergerombol secara banyak. Jadi kita berlibur sendiri secara sehat. Ya, saya mau nanya, biar masyarakat di luar sana juga tahu, pasien-pasien confirm COVID-19 yang dirawat di rumah sakit kita, itu ada, apakah semuanya OTG, ataukah banyak juga yang bergejala, dan apakah yang bergejala itu paling sering apa, dan ada nggak yang kondisinya berat sampai meninggal? Ya. Jadi beberapa kasus memang di tempat kami banyak juga yang bergejala berat. Biasanya faktor komorbidnya adalah jantung dan dalam.
diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner. Oke. Jadi beberapa yang menyebabkan kematian memang lebih banyak karena disebabkan karena faktor komorbidnya. Sejauh ini yang kita rawat, ada nggak kasus-kasus yang tanpa komorbid yang tiba-tiba kondisinya memburuk, terjadi perburukan? Ada beberapa, tetapi memang sudah kita prediksi bahwa saat dia mulai isolasi di ruang isolasi khusus, itu memang kita prediksi ini nantinya akan memburuk karena memang faktor komorbidnya memang jelek. Beberapa memang ada kasus-kasus yang OTG, orang tanpa gejala. Kenapa dimasukkan ke dalam isolasi ruang isolasi kami? Karena ternyata mereka kalau di isolasi mandiri, mereka tidak melaksanakan isolasi mandiri secara ketat. Mereka kadang masih ada yang ke pasar, masih ada yang kumpul-kumpul dengan temannya, sehingga itu tidak memutus rantai penularan. Jadi ada beberapa yang tidak ada gejala, kami tetap isolasi di rumah sakit untuk memutus rantai penularan. Gitu ya dok ya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada, dan kami sendiri yang banyak merawat pasien-pasien tersebut di rumah sakit, terutama di ruang isolasi COVID, sehingga ya walaupun kami sekarang sedang cari udara segar, kami tetap mematuhi protokol kesehatan ya, jauhi kerumunan ya, selalu pakai masker, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan setiap selesai melakukan aktivitas dengan tangan kita. Gitu ya dok ya? Ya betul. Jangan lupa kalau memang ada gejala, jangan ragu-ragu untuk melakukan rapid test dan swab. Ini kan kebetulan saya dokter THT dok. Ya. Kasus apa yang sering hubungannya dengan bagian saya nih, THT? Jadi biar masyarakat juga tahu. Ya, beberapa kasus yang confirm daripada COVID-19 ini kami konsulkan kepada teman sejawat THT untuk biasanya kasus-kasusnya adalah keluarnya dengan anosmia. Ya. Anosmia adalah penurunan atau menghilangnya fungsi penghidu ya, atau untuk mencium bau. Oke, nanti tidak ada ya. Foto bersama nanti foto bersama, tenang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi gitu ya. Seringkali saya juga ya di Politehat juga menemukan kasus dengan pasien keluhan tidak bisa membau atau gangguan fungsi penghidu, sehingga saya sering kolaborasi dengan Dokter Krishna spesialis paru ya, karena kadang-kadang itu tidak ada gejala lain ya, hanya gangguan penghidu aja, sehingga biasanya tetap kita screening ya, baik rapid test maupun nantinya swab test. Dan kebetulan saya juga sering melakukan swab test di rumah sakit. Ya, betul. Oke. Terima kasih infonya Dokter Krishna ya, supaya masyarakat di luar sana tetap mematuhi protokol kesehatan supaya rantai penularan COVID segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, selanjutnya saya akan minta pendapat dari salah satu teman sejawat saya, Dr. Chris B. Ya, Dr. Chris B adalah dokter spesialis anak juga di RSUD Caruban. Oke, teman-teman di seluruh Nusantara tetap apa? Laksanakan protokol kesehatan. Maskernya siap. Oke, Dr. Chris B. Ya. Oke, perkenalkan. Halo. Ini adalah Dr. Aris Krisbiantoro, atau lebih kondangnya dipanggil Dr. Aris Krisbi, spesialis anak RSUD Caruban. Siap. Oke, sapa dulu para pemirsa channel Dr. Gahul. Halo pemirsa channel Dr. Gahul, ketemu dengan saya. Jangan lupa subscribe. Oke, Dr. Krisbi, tadi saya sudah ngobrol sama Dr. Krishna terkait perkembangan situasi terkini kasus confirm COVID-19. Nah, sekarang kalau dari dokter anak di rumah sakit kita, kalau kasus yang berhubungan dengan Dr. Aris Krisbi itu apa aja dok?
Oke. Nah, Jadi kalau saya dari bagian anak, ini selama ini kasus yang kita tangani di Caruban itu kebanyakan baru bayi-bayi yang dia lahir dari seorang ibu yang diduga atau rapidnya positif COVID-19. Nah, dari beberapa pasien sudah ada beberapa kasus lah yang sudah kita tangani. Ya. Tapi dari sekian kasus itu kita baru menemukan satu pasien yang ibunya positif, terus swabnya ternyata juga positif. anaknya ya, bayinya. Ya? Bayinya betul. Oke dok, kira-kira kenapa kalau misalkan nih ibunya rapid test reaktif ya, Oke. kemudian nanti pasca melahirkan ya itu dilakukan swab testnya positif, kemudian bayinya kan juga dilakukan screening ya untuk rapid test ternyata reaktif. Dan kalau misalkan tadi dibilang ada satu kasus yang dengan bayi positif, Betul. itu kira-kira biar masyarakat di sana tahu dok, artinya kenapa kok bayi ini sampai di swab juga, dan kalau positif dan harus diisolasi juga kenapa dok? Oke, jadi pesan yang mesti diketahui adalah begini, kita harus berhati-hati juga kalau misalnya ada ibu hamil dengan riwayatnya dia diduga atau dengan diduga dia COVID. Kita harus melakukan perawatan yang khusus terhadap bayinya, dalam arti kita jangan sampai nanti kalau misalnya ibunya itu positif terus anaknya jadi ketularan gitu. Sejauh ini sebenarnya hasil penelitian itu belum ada yang menunjukkan bahwa ibu yang hamil bisa menularkan langsung lewat cairan ketuban, itu belum ada. Gitu, sehingga penularannya tetap lewat jalur ya mungkin dari airborne airborne atau dari droplet gitu. Sehingga sebenarnya kalau misalnya ibunya positif pun katakanlah itu ya dia masih bisa saja menyusui anaknya, merawat anaknya, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, kalau misalnya pakai masker, kemudian ya tadi itulah menjaga ya protokolnya harus tetap dijalankan, protokol kesehatannya. Ya, intinya adalah bahwa bayi dengan positif kenapa harus diisolasi? Supaya dia tidak menularkan juga ke mungkin mbahnya mungkin ya, komorbid mungkin seperti itu, sehingga kadang-kadang kan masyarakat kan nggak sabar ya, namanya bayi baru lahir pengennya kan segera dirawat kan, tapi dengan kondisi saat ini memang ini dilema ya buat kita semua sebagai tenaga medis. Sebenarnya kita dilema ya, sebenarnya kita sendiri juga tidak ingin lah seperti kondisi-kondisi seperti ini. Itu sebenarnya tidak ingin, tapi ya apa daya karena kita tetap menjalankan guideline protokol dari pemerintah minimal untuk biar penularan COVID tidak semakin. Betul. Oke, semoga tidak banyak. Oh ya, satu lagi terkait saat ini kan anak-anak sekolah masih sekolah daring dok. Betul. Kira-kira kalau versinya dokter anak nih dengan kondisi yang saat ini nih di bulan November ini, apa namanya ya, istilahnya kayak pemikiran untuk segera melakukan sekolah tatap muka itu menurut dokter gimana? Nih, ini saya pendapat pribadi saya dulu ya, saya tidak membawa siapa-siapa. Ya, pendapat pribadi dokter nih. Menurut pribadi saya, ya terlalu beresiko kalau misalnya saat ini sekolah mau dimasukkan atau mau tatap muka langsung ya. Karena pertama, ya disiplin kita itu masih sangat rendah untuk mencegah rantai penularan itu. Saat ini kita saja orang dewasa kadang-kadang kan menjaga kebersihan itu sulit, apalagi anak-anak itu. Ya mungkin anak-anaknya sih tidak apa-apa karena kan relatif sejauh ini jauh lebih aman. Tetapi kan bisa saja nanti dia pulang menularkan ke yang di rumah, kakeknya, neneknya yang punya faktor komorbid, sehingga bisa jadi malah dia akan menjadi rantai penularannya. Walaupun juga memang ada sih anak-anak yang dia mengalami masalah sampai bahkan meninggal karena COVID ini. Bukan berarti nggak ada loh, ya ada, tapi ya, memang kasusnya kecil. Oke, semoga itu bisa menjadi pertimbangan ya, pertimbangan khusus pemangku kebijakan ya, bila mana akan mengadakan sekolah tatap muka. Tapi andai kata memang harus segera dibuka, harus dengan
protokol kesehatan yang ketat. Betul, Oke, ya. terima kasih Dokter Aris Gizi. Oke, dah. Oke, kali ini agak panjang. Satu lagi dari kawan Dokter Gahul, Dokter apa bos? Bos? Dokter Bawa. Hai, Dokter Indra alias Dokter Bawat. Ya, beliau adalah dokter spesialis jiwa. Kedokteran jiwa. SPKJ, kedokteran jiwa. Oke, Dok. Satu pertanyaan. Baik. Terkait kondisi pandemi Covid saat ini. Dari sejawat dokter jiwa, Ya. ada enggak kasus-kasus yang pasien-pasien dengan konfirm COVID-19 yang berhubungan dengan sejawat? Misalkan nih, ada nggak pasien yang sampai cemas, sampai depresi, sampai bagaimana Dok? Kalau dari sisi sejawat jiwa Dok? Baik. Sementara ini memang ada beberapa kasus di mana pasien itu sudah terkonfirmasi positif, tapi malah yang timbul adalah depresi atau mendrop. Ya. Nah, yang penting kalau dari sisi kedokteran jiwa, yang jelas untuk yang masih sehat tetap kita jaga protokol kesehatan. Siap. Yang pertama, tetap bekerja, tetap beribadah, makan enak, ya kan? Siap. Hati bahagia. Itu Siap. saja yang penting. Intinya bagaimana caranya setiap orang, masing-masing dari orang itu membuat kondisi pikiran supaya Lebih jangan tenang. sampai cemas ya, apalagi jatuh ke Kondisi depresi depresi. ya. Karena kalau jatuh ke kondisi depresi nanti ya lebih berat ya konsekuensinya ya Dok ya. Betul. Nah, Oke, semoga pasien-pasien COVID-19 tidak Sehat sampai semua. sehat, segera sehat, tidak sampai jatuh ke kondisi cemas dan depresi. Dan sampai ketemu Dokter Indra. Gitu ya, Bos ya. Oke. lagi miring-miring. Satu lagi ini closingnya ini dari Dokter Akpa, lagi-lagi Dokter Akpa. Gimana Dok? Dokter Akpa ini bertugas di IGD RSUD Caruban ya, tempat kami bertugas. Oke, Dokter Akpa, dengan situasi terkini pandemi COVID-19, apa yang terjadi di IGD? Masih banyakkah kasus-kasus suspek yang masuk lewat IGD RSUD kita? Oke, betul. Masih ada polusi suara guys. Ya jadi kondisinya untuk saat ini di RSUD Caruban masih cenderung kuning ya. Kuning maksud saya berarti dari beberapa pasien yang masuk, mungkin kalau misalnya dia yang reaktif itu hanya beberapa, tidak banyak. Ya mungkin dari sekali jaga 1-2 pasien lah. Masih ada itu ya? Masih ada. Artinya jelas masih ada. masyarakat harus tahu ya Dok ya, bahwa COVID-19 ini memang ada. Memang ya. ada. COVID-19 ini memang ada. Harus patuhi protokol kesehatan. Yes, pasti. Ya, jangan terlalu los ya. Iya. Kalau los jangan terlalu ya. Iya, ya. benar. Karena Dokter Aqua ini benar-benar masih menerima pasien-pasien yang suspek, Iya. bahkan terkonfirm ya setelah dilakukan swab ya, ya Dok ya. Dan makin banyak. Ya yang pasti kondisi di Madiun cenderung kuning, masih menurut saya nggak terlalu berat. Tapi kalau kita lihat teman-teman di kota lain sudah lumayan berat ya teman-teman. Suatu fakta bahwa di kota-kota besar di Jawa Timur, dari teman-teman yang masih aktif kontak dengan saya, bahwa dari sekian pasien yang masuk 50% pasti IgG dan IgM-nya aktif. Jadi dari yang masuk harusnya karena jantung, karena paru, karena penyakit-penyakit yang lain. Tapi ternyata ketika kita rapid test, ketika kita foto torak, kita mengarah ke pneumonia karena COVID. Jadi Oke. saking banyaknya harus Siap. hati-hati. Siap. Siap. Ya, Halo, udah, Teh. itu aja. Udah. Halo. Closing. Udah kamu closing aja. Closing. Oke. Sekian dulu. Sekian dulu vlog pada hari ini. Tentunya kalian harus follow, like, dan subscribe. Tentunya like Seser. Oke ya, sekian dulu. Jangan lupa share bila video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gahul.